Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Om Chandra TV Channel. Kali ini kita akan membahas tentang upaya pemerintah melakukan pemerataan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan adalah proses perubahan suatu keadaan ke keadaan yang lebih baik daripada sebelumnya. Pembangunan selalu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia dan selalu mengarah pada kehidupan yang lebih baik. Kesejahteraan masyarakat identik dengan hilangnya atau berkurangnya kemiskinan. Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Salah satu cara pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia adalah dengan mengubah pembangunan yang berorientasi di kota besar menjadi pembangunan yang merata hingga ke pelosok desa dan perbatasan wilayah negara Indonesia. Tapi, apakah memang pembangunan antara di perdesaan dengan perkotaan di Indonesia ini belum merata? Jawabannya adalah ya. Bukti yang pertama adalah 59% pendapatan dalam negeri Indonesia berasal dari Pulau Jawa. Berikut data dari Badan Pusat Statistik tahun 2019. Menduduki 4 peringkat teratas yaitu DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Ini berarti 41% sisanya adalah gabungan pendapatan dari wilayah Indonesia yang lainnya. Ini menunjukkan tingkat pendapatan ekonomi daerah tidaklah merata, terutama di daerah-daerah terpencil seperti perdesaan dan perbatasan. Fasilitas berpusat di Pulau Jawa dan kota-kota besar. Ini adalah bukti yang kedua. Misal prasarana jalan raya, rel, pelabuhan hanya fokus melayani masyarakat kota. Begitu pula 70-88% jalan desa dalam kondisi belum layak. Maksud belum layak ini artinya belum berupa aspal, paving, atau cor. Bukti yang ketiga, tidak meratanya penyebaran penduduk Indonesia dan adanya ketimpangan kemakmuran. Citra satelit yang dirilis NASA tahun 2017 mengungkap peta penyebaran penduduk Indonesia dan ketimpangan kemakmuran terutama di wilayah timur Indonesia. Gemerlap lampu yang tampak di wilayah itu saat malam hari menunjukkan listrik sudah masuk di area itu dan kegiatan perekonomiannya sangat sibuk. Bukti yang keempat, menurut data BPS tahun 2019 menunjukkan ketimpangan penghasilan antara kota dengan desa. Rata-rata upah buruh di kota-kota di Indonesia adalah 2,9 juta rupiah. Bahkan di DKI Jakarta saja itu rata-rata 5 juta rupiah. Sedangkan di desa rata-rata hanya 1,9 juta rupiah. Itu adalah rata-rata upah yang bekerja di desa. Sedangkan yang tidak bekerja atau pekerjaannya yang tidak pasti tentunya di bawahnya. Oleh karena itu, pemerataan pembangunan antara desa dan kota menjadi hal yang sangat penting. Mengapa? Pertama, pembangunan yang hanya berpusat di kota besar akan memicu urbanisasi. Urbanisasi mengakibatkan desa kehilangan tenaga kerja potensial. Diakibatkan semuanya memilih pindah ke kota karena tergiur untuk mendapat nasib yang lebih baik, penghasilan yang lebih tinggi.
Dampaknya, pembangunan desa menjadi terhambat dan kegiatan ekonomi menjadi terpusat di kota. Sedangkan di kota yang juga memiliki lowongan kerja terbatas dan persaingan yang tinggi, serta biaya hidup yang lebih mahal, urbanisasi malah menyebabkan jumlah pengangguran meningkat, pemukiman yang kumuh dan kriminalitas juga meningkat di wilayah perkotaan. Alasan kedua, yaitu banyak perdesaan yang memiliki produk unggulan dan lokasi strategis belum dikembangkan secara optimal, sehingga dikhawatirkan akan sangat jauh tertinggal dengan perkotaan. Tentu hal ini sayang sekali, seperti sektor pertanian di pedesaan yang memiliki ketahanan paling tinggi dalam menghadapi berbagai krisis menjadi enggan dilirik orang. Padahal dengan adanya sektor pertanian di pedesaan dapat berperan penting dalam penyediaan pangan. Dan jika dikelola dengan baik, maka dapat bernilai ekonomi yang tinggi serta tak kalah dengan penghasilan dari sektor industri di kota besar. Bahkan mampu menyerap tenaga kerja yang kemudian dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa. Pembahasannya berikutnya yaitu tentang upaya-upaya pemerintah dalam pemerataan pembangunan di pedesaan dan perbatasan wilayah negara Indonesia. Pertama, pembangunan fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, dan jalan raya. Yang kedua, memberikan kemudahan masyarakat mendapatkan modal usaha. Ketiga, meningkatkan pembangunan di wilayah perbatasan. Keempat, mempermudah perizinan dan birokrasi untuk menarik investor. Kelima, mengirimkan tenaga-tenaga ahli, misal tenaga medis, tenaga pendidik, dan lain-lain. Ini tentu saja harus dilakukan karena tidak hanya membangun rumah sakit dan sekolah tanpa adanya tenaga-tenaga ahli di sana. Keenam, menyelenggarakan pelatihan secara terpadu dan berkelanjutan untuk masyarakat desa, semisal untuk mengembangkan kewirausahaan di sektor industri rumahan dan pertanian. Ketujuh, mengembangkan sektor pariwisata di pedesaan dan sekitar perbatasan. Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan pemerintah dapat memperluas lapangan pekerjaan di desa, mengurangi pengangguran dan kemiskinan yang ada di Indonesia. Sehingga tujuan pemerataan pembangunan dapat tercapai, yaitu untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia. Demi kelancaran program pemerintah dalam upaya membangun masyarakat sejahtera, masyarakat juga harus berperan, yaitu dengan aktif dan taat membayar pajak, sebab pajak digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Klik like dan share jika video ini bermanfaat. Jangan lupa yang perlu menekan tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe. Sekalian klik loncengnya agar tetap bisa mengikuti video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.